Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nama saya Irfan Hamdani dengan NIM 23020061. Hari ini saya hadir untuk mempresentasikan hasil analisis mendalam laporan keuangan PT Java Kompi Indonesia Tbk dengan kode saham JPFA di Bursa Efek Indonesia. Kenapa JPFA ini sangat menarik? Bayangkan sebuah perusahaan yang nyaris terjatuh akibat guncangan komoditas global pada tahun 2022 hingga 2023, namun dalam 2 tahun berhasil melipat gandakan labanya. Itulah JPFA. Dengan laba bersih 4,28 triliun di akhir 2025, tumbuh 100,9%. JPFA bukan sekadar pulih, ia keluar lebih kuat dari sebelumnya. Inilah yang membuat saya yakin JPFA layak menjadi perhatian serius para investor. JPFA merupakan perusahaan agribisnis terintegrasi yang beroperasi penuh dari hulu ke hilir, atau dalam istilah mereka, farm to table. Maksudnya dari hulu produksi pakan ternak dan pembibitan ayam, midstream peternakan komersial dan aquacultur, dan hilir pemrosesan dan distribusi produk olahan ke retail modern dan tradisional. Analisis ini dilakukan menggunakan data historis laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan standar SAK IFRS. Metode yang saya gunakan mencakup analisis rasio, mulai likuiditas, aktivitas, solvabilitas, hingga profitabilitas. Lalu analisis vertikal dan common size, proporsi tiap akun terhadap penjualan atau aset, analisis horizontal, perubahan dari tahun ke tahun, time series tren berbasis indeks tahun dasar 2021, forecasting proyeksi keuangan 2026 hingga 2027, lalu analisis kebangkrutan melalui metode Altman J-Score. Karena metode ini bukan bekerja terpisah, melainkan saling melengkapi untuk memberi gambaran kesehatan finansial JPFA. Saya juga membandingkan JPFA dengan 3 kompetitor sejenis dengan kode saham SIPD, TAPG, dan WMUU. Pada hasil analisis vertical dan common size, temuan pertama saya dan yang paling menarik dari perspektif investor, JPFA berhasil menekan beban pokok penjualan dari 85,3% pada tahun 2023 turun drastis menjadi 78,27 pada 2025. Artinya dari setiap Rp 100 pendapatan, JPFA kini hanya menghabiskan Rp 78 untuk biaya produksi dibanding 2 tahun yang lalu. Sisanya margin bruto yang meningkat menjadi 21,7% langsung berdampak pada profitabilitas bersih yang melonjak ke 7,1% dari pendapatan. Ini bukan keberuntungan, ini hasil eksekusi manajemen biaya yang disiplin di tengah volatilitas harga jagung dan kedelai impor. Dari analisis horizontal dan time series secara horizontal, meskipun laba sempat negatif di 2023 dengan indeks 44,4, perusahaan mencatat lonjakan laba tahun berjalan sebesar 239,53% pada tahun 2024. Pada akhir 2025, laba JPFA meroket hingga 200,9, yang artinya laba perusahaan telah berlipat ganda dibandingkan posisi tahun 2021. Secara perbandingan analisis rasio likuiditas, JPFA menunjukkan stabilitas likuiditas terbaik dengan current rasio tetap di kisaran 1,61 hingga 2, jauh lebih tertata dibandingkan kompetitor seperti SIPD atau WMU yang sangat fluktuatif. Secara efisiensi aset, JPFA mendominasi efisiensi aset dengan rasio Pato di atas 3, menunjukkan kemampuan luar biasa manajemen dalam mengubah investasi aset menjadi pendapatan. Secara solvabilitas, struktur modal sangat sehat dengan DER 1 kali, mencerminkan manajemen utang yang jauh lebih hati-hati dibandingkan WMU yang memiliki ketergantungan utang ekstrim. Secara profitabilitas, ROA meningkat tajam menjadi 10,69% pada 2025, membuktikan pemulihan operasional yang solid. Lalu, analisis kebangkrutan berdasarkan Altman J-Score, JPFA berada di safe zone dengan skor 3,26. Hal ini didukung oleh efisiensi perputaran aset sebesar 1,5 yang memitigasi risiko kebangkrutan secara signifikan. Melalui proyeksi keuangan dengan teknik forecasting, penjualan bersih diprediksi terus tumbuh hingga mencapai 69,5 triliun pada 2027 dengan proyeksi kenaikan laba bersih hingga 22%. Pertumbuhan yang konsisten ini didukung oleh kelas menengah Indonesia yang terus berkembang dan permintaan protein hewani yang tidak pernah berhenti. Java berada di posisi sempurna untuk memanfaatkan momentum ini. Secara kesimpulan, JPFA adalah perusahaan dengan fundamental yang sangat kuat. Dengan V-shaped recovery bukan kebetulan, ia adalah hasil dari keunggulan model bisnis terintegrasi farm to table yang memberikan perlindungan alami dari guncangan rantai pasokan. Rekomendasi saya menjadi 3 hal. Pertama, meningkatkan ketahanan rantai pasok bahan baku pangan. Kedua, memperluas segmen produk konsumen untuk margin yang lebih stabil. Ketiga, memanfaatkan posisi kas yang sangat liquid di 2025 untuk inovasi teknologi tanpa menambah rasio utang yang secara drastis.